Dalam Wiracarita Mahabharata, Drona atau Dronacharya adalah guru para Korawa dan Pandawa. Ia merupakan ahli mengembangkan seni pertempuran, termasuk Dewastra. Arjuna adalah murid yang disukainya. Kasih sayang Drona terhadap Arjuna adalah yang kedua jika dibandingkan dengan rasa kasih sayang terhadap puteranya sendiri, Aswatthama. Kelahiran Mahaguru Drona dan jalan kehidupannya. Drona dilahirkan dalam keluarga Brahmana, kaum pendeta Hindu. Ia merupakan putera dari pendeta Resi Bharadwaja, lahir di kota yang sekarang disebut Dehradun, modifikasi dari kata Dehradron, buci tanah liat, yang berarti bahwa ia, Drona, berkembang bukan di dalam rahim, tetapi di luar tubuh manusia, yakni dalam drun, tong atau buci. Kisah kelahiran Drona diceritakan secara dramatis dalam Mahabharata. Resi Bharadwaja pergi bersama rombongannya menuju Sungai Gangga untuk melakukan penyucian diri. Di sana ia melihat bidadari yang sangat cantik datang untuk mandi. Sang pendeta dikuasai nafsu, menyebabkannya mengeluarkan air mani yang sangat banyak. Ia mengatur supaya air mani tersebut ditampung dalam sebuah pot yang disebut Drona, dan dari cairan tersebut Drona lahir kemudian dirawat. Drona kemudian bangga bahwa ia lahir dari Bharadwaja tanpa pernah berada di dalam rahim. Drona menghabiskan masa mudanya dalam kemiskinan, tetapi belajar agama dan militer bersama-sama dengan pangeran dari kerajaan Pancala bernama Drupada. Drupada dan Drona kemudian menjadi teman dekat dan Drupada, dalam masa kecilnya yang bahagia, berjanji untuk memberikan setengah kerajaannya kepada Drona pada saat menjadi Raja Pancala. Drona menikahi Krepi, adik Krepa, guru di keraton Hastinapura. Krepi dan Drona memiliki putera bernama Aswatthama. Dikisahkan Mahaguru Drona berguru pada Parasurama. Mengetahui bahwa Parasurama mau memberi pengetahuan yang dimilikinya kepada para Brahmana, Drona mendatanginya. Sayangnya pada saat Drona datang, Parasurama telah memberikan segala miliknya kepada Brahmana yang lain. Karena tersentuh oleh kesanggupan hati Drona, Parasurama memutuskan untuk memberikan pengetahuannya tentang ilmu peperangan kepada Drona. Diceritakan pembalasan dendam Mahaguru Drona kepada Raja Drupada dari kerajaan Pancala. Demi keperluan istri dan puteranya, Drona ingin bebas dari kemiskinan. Teringat kepada janji yang diberikan oleh Drupada, Drona ingin menemuinya untuk meminta bantuan. Tetapi, karena mabuk oleh kekuasaan, Raja Drupada menolak untuk mengakui Drona sebagai temannya, dan menghinanya dengan mengatakan bahwa ia manusia rendah. Dalam Mahabharata, Drupada memberi penjelasan yang panjang dan sombong kepada Drona tentang masalah kenapa ia tidak mau mengakui Drona. Drupada berkata, persahabatan adalah mungkin jika hanya terjadi antara dua orang dengan taraf hidup yang sama. Dia berkata bahwa sebagai anak-anak, adalah hal yang mungkin bagi dirinya untuk berteman dengan Drona, karena pada masa itu mereka sama. Tetapi sekarang Drupada menjadi raja, sementara Drona berada dalam kemiskinan. Dalam keadaan seperti ini, persahabatan adalah hal yang mustahil. Tetapi ia berkata bahwa ia akan memuaskan hati Drona apabila Drona mau meminta sedekah selayaknya para Brahmana daripada mengaku sebagai seorang teman. Drupada menasihati Drona supaya tidak memikirkan masalah itu lagi dan ingin ia hidup menurut jalannya sendiri. Drona pergi membisu, tetapi di dalam hatinya ia bersumpah akan membalas dendam. Legenda dan keahlian Dronacharya atau Mahaguru Drona. Legenda tentang Drona sebagai guru besar dan kesatria tak terbatas pada mitologi Hindu saja, tetapi dengan kuatnya memengaruhi tradisi sosial India. Drona memberi inspirasi perdebatan tentang moral dan dharma dalam Wiracarita Mahabharata. Di lain kisah diceritakan ketika Drona pergi ke Hastinapura dengan harapan dapat membuka sekolah seni militer bagi para pangeran muda dengan memohon bantuan Raja Drestarastra. Pada suatu hari, ia melihat banyak anak muda, yaitu para Korawa dan Pandawa yang sedang mengelilingi sumur. Ia bertanya kepada mereka tentang masalah apa yang terjadi. Dan Yudhistira, si sulung, menjawab bahwa bola mereka jatuh ke dalam sumur dan mereka tidak tahu bagaimana cara mengambilnya kembali. Drona tertawa, dan menasihati mereka karena tidak berdaya menghadapi masalah yang sekecil itu. Yudhistira menjawab bahwa jika sang Brahmana, Drona, mampu mengambil bola tersebut maka Raja Hastinapura pasti akan memenuhi segala keperluan hidupnya. Pertama Drona melempar cincin kepunyaannya,
mengumpulkan beberapa mata pisau, dan merapalkan mantra Weda. Kemudian ia melempar mata pisau ke dalam sumur seperti tombak. Mata pisau pertama menancap pada bola, dan mata pisau kedua menancap pada mata pisau pertama, dan begitu seterusnya, sehingga membentuk sebuah rantai. Perlahan-lahan Drona menarik bola tersebut dengan tali. Dengan keahliannya yang membuat anak-anak sangat terkesima, Drona merapalkan mantra Weda sekali lagi dan menembakkan mata pisau itu ke dalam sumur. Pisau itu menancap pada bagian tengah cincin yang terapung, kemudian ia menariknya ke atas sehingga cincin itu kembali lagi. Karena sangat terkesan dengan keahlian kepada Brahmana itu, para bocah membawa Drona ke kota dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bhisma, kakek mereka. Bhisma segera sadar bahwa dia adalah Drona, dan keberaniannya yang memberi contoh. Ia kemudian menawarkan agar Drona mau menjadi guru bagi para pangeran Kuru dan mengajari mereka seni peperangan. Kemudian Drona mendirikan sekolah di dekat kota, di mana para pangeran dari berbagai kerajaan di sekitar negeri datang untuk belajar di bawah bimbingannya. Diskriminasi kasta yang dilakukan oleh Mahaguru Drona. Dikisahkan, Eklavya adalah seorang pangeran muda dari suku Nisada, yang datang mencari Drona karena meminta untuk belajar seni peperangan dan memanah, akan tetapi Drona tidak mau menerimanya karena ia tidak berasal dari golongan warna, kasta, kesatria. Eklavya tidak terkejut, kemudian memasuki hutan, dan ia mulai belajar dan berlatih sendirian. Dengan sebuah patung tanah liat menyerupai Drona dan ia sembah. Dengan menyendiri, Eklavya menjadi kesatria dengan kehebatan yang luar biasa, setara dengan Arjuna. Pada suatu hari, seekor anjing menggonggong saat ia serius melakukan latihan, dan tanpa melihat, sang kesatria menembakkan panah lalu menancap di mulut anjing tersebut. Para Pandawa melihat anjing itu lari, dan heran karena ada yang mampu melakukan perbuatan tersebut. Mereka melihat Eklavya, yang mengaku bahwa ia adalah murid Drona. Drona kaget karena merasa tidak memiliki murid seperti Eklavya. Kemudian Eklavya menjelaskan bahwa setiap hari ia belajar dengan patung yang menyerupai Drona yang ia anggap sebagai guru. Karena merasa prestasi Arjuna akan tersingi, Drona meminta agar Eklavya mempersembahkan daksina atau persembahan kepada sang guru sebagai tanda bahwa pelajarannya telah sempurna. Persembahan yang diminta Drona adalah ibu jari Eklavya. Eklavya pun memotong jarinya sendiri sehingga ia tidak bisa lagi menggunakan senjata panah. Adapun kisah diskriminasi yang dilakukan oleh Mahaguru Drona, Karna atau Radeya yang ingin belajar di bawah bimbingan Drona juga ditolak dengan alasan bahwa Karna tidak berasal dari kasta kesatria. Karena merasa terhina, karena belajar kepada para Surama dengan menyamar sebagai Brahmana. Kisah pembalasan dendam Drona terhadap Raja Drupada. Saat para Korawa dan Pandawa menyelesaikan pendidikannya, Drona menyuruh agar mereka menangkap Raja Drupada yang memerintah kerajaan Pancala dalam keadaan hidup-hidup. Duryodhana, Dursasana, Wikarna, dan Yuyutsu mengerahkan tentara Hastinapura untuk menggempur kerajaan Pancala, sementara Pandawa pergi ke kerajaan Pancala tanpa angkatan perang. Arjuna menangkap Drupada dan membawanya ke hadapan Drona. Drona mengambil separuh dari wilayah kekuasaan Drupada, dan separuhnya lagi dikembalikan kepada Drupada. Dengan dendam membara, Drupada melaksanakan upacara untuk memohon anugerah seorang putera yang akan membunuh Drona dan seorang puteri yang akan menikahi Arjuna. Maka, lahirlah Drestadyumna, pembunuh Drona dalam Bharatayuddha, dan Draupadi, yang menikahi Arjuna dan para Pandawa. Pertempuran di Kuruksetra. Saat perang di Kuruksetra berkecamuk, Drona menjadi komandan pasukan Korawa. Ia merencanakan cara yang curang untuk membunuh Abhimanyu pada pertempuran pada hari ke-13. Kematian Drona. Sebelum perang, Bhagawan Drona pernah berkata, "Hal yang membuatku lemas dan tidak mau mengangkat senjata adalah apabila mendengar suatu kabar bencana dari mulut seseorang yang kuakui kejujurannya." Berpedoman kepada petunjuk tersebut, Sri Krishna memerintahkan Bima untuk membunuh seekor gajah bernama Aswatama, nama yang sama dengan putera Bhagawan Drona. Bima berhasil membunuh gajah tersebut lalu berteriak sekeras-kerasnya bahwa Aswatama mati. Drona terkejut dan meminta kepastian Yudhistira yang terkenal akan kejujurannya. Yudhistira hanya berkata, "Aswatama mati."
Sebetulnya Yudhistira tidak berbohong karena dia berkata kepada Drona bahwa Aswatthama mati, entah itu gajah ataukah manusia. Dalam keterangannya ia berkata, Narofak Kunjarofak, entah gajah atau manusia. Gajah bernama Aswatthama itu sendiri sengaja dibunuh oleh Pandawa agar Yudhistira bisa mengatakan hal itu kepada Drona sehingga Drona kehilangan semangat hidup dan akhirnya Mahaguru Drona berhasil dipenggal oleh Pangeran Destradyumna dari kerajaan Pancala. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, bagikan video ini, berikan komentar, dan subscribe. Terima kasih. सशरं धनुः शिष्योत्तमः चार्जुनः ज्ञानवृद्धं तपोवृद्धं तं वन्दे द्रोणमाचार्यम् तनुः सशरं धनुः शिष्योत्तमः चार्जुनः ज्ञानवृद्धं तपोवृद्धं